Oke, selamat sore semua teman-teman. Welcome to Market Insight Coin webinar untuk hari Minggu ini. Happy Sunday semuanya. Salam sehat. Semoga semua teman-teman baik-baik ya during this work from home. Semoga kita bisa memanfaatkan weekend kalian dengan cukup optimal ya supaya lebih produktif. Jadi meskipun memang kripto sekarang lagi lesu marketnya, jadi kita juga tetap ini ya produktif supaya kita tetap continue to belajar hal baru. Untuk sesi hari ini basically kita lebih santai ya. Jadi sesi hari ini ada saya, Herman, ada Chris dan Frank. Basically kita mau coba sharing beberapa metode atau style yang berbeda dari sisi building the crypto portfolio gitu kan. Jadi feel free buat teman-teman juga nanti ada mungkin kita nanti supaya kita lebih santai, mungkin teman-teman boleh juga sharing pengalaman kalian kalau ada yang mau tanya maupun sharing feel free ya. Jadi saya bacakan sebentar saja seperti biasa untuk pembuka tata cara webinar ini. So webinar ini kita akan coba untuk mute untuk beberapa peserta supaya webinar bisa berjalan dengan kondusif dan lancar. Dan peserta dapat menyampaikan pertanyaan atau gagasan dengan santun melalui chat box atau mungkin mau bertanya bisa langsung raise hand button ya, di sisi Q&A. Dan disclaimer yang perlu diingat bahwa sesi webinar hari ini memang tujuannya lebih ke education purpose ya. Jadi semua opini itu juga merefleksikan point of view setiap para pembicara yang berbeda-beda dan tentu teman-teman diharapkan juga melakukan do your own research karena setiap apalagi crypto aset itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Jadi itu yang perlu diingat teman-teman. Jadi itu aja. So thank you untuk Chris dan Frank waktunya. Aku stop ini dulu deh biar kita teman-teman kalau mau nanti buka videonya nggak apa-apa ya, nanti bisa kenalan juga nanti santai aja di sini. Jadi kita mau coba berbagai macam format supaya lebih santai lah. Jadi ada kalanya kita presentasi yang full, ada kalanya kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Di sini ada beberapa teman-teman market juga, ada si Joser, ada si Ari. Ntar mereka juga boleh share kalau ada mereka mau ya. Oke, mungkin aku mulai dari aku dulu ya. Nanti mungkin sebelum aku mungkin bisa Frank atau mungkin bisa ke Chris. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu background aku, background background gue sih memang kebetulan di capital market ya, di asset management. Jadi mungkin setiap orang mungkin punya style yang berbeda-beda, tapi mungkin aku mau coba share dari beberapa pengalaman aku yang mungkin siapa tahu buat teman-teman di sini yang masih baru dan mau coba belajar aset manajemen tapi diaplikasikan ke personal finance kalian seperti apa. Saya coba bikin simulasinya seperti yang sangat-sangat simple sekali ya, mungkin yang mungkin bisa kalian pelajarin. Jadi kalau dari pribadi pengalaman aku sendiri, ilustrasinya itu seperti ini. Kalau aku itu lebih suka bikin suatu portfolio itu sifatnya itu konstruktif gitu ya. Jadi memang ada kelemahan dan kelebihan. Buat orang-orang yang biasanya suka yang main apa ya, langsung concentrated, ya bisa. Sebenarnya strategi ini juga bisa. Hanya saja yang mau saya share di sini, ini bisa dilihat kan, Chris and Frank? Gua mau cek dulu. Bisa Pak, aman. Oke, jadi di sini nih format yang gue mau coba share itu adalah kita mengkonstruk crypto market itu kayak ibaratnya di market saham gitu ya kalau aku cara pikirnya. Jadi kalian bisa mengklasifikasikan kripto itu dengan beberapa sektor allocation atau sektor weighting. Jadi aku ini setiap orang bisa beda-beda. Ini karena nggak ada formula yang pasti. Jadi ini aku hanya do my own research. Jadi ya kalau aku lihat in general crypto market itu yang bisa di tap ini ya size-nya kurang lebih potential disruption terhadap total ekonomi market itu kurang lebih hampir 29 sampai 30 triliun yang mungkin di tap marketnya oleh kripto. Nah, apakah ini benar research-nya? Menurut saya subjektif karena ini I do my own research gitu ya. Karena menurut saya sih angkanya masih make sense karena angka kalau kita lihat di sini ya, bentar ya, aku coba di sini ada nggak ya data? Nah, kalau kalian lihat di sini ya, angka market equity market secara keseluruhan global itu size-nya kurang lebih hampir 100 triliun.
Nah, tadi kan aku menunjukkan bahwa angkanya kurang lebih 30-an triliun. Jadi, ya menurut saya sih make sense ya. 30% dari total global market itu udah mulai didisrupt oleh kripto gitu ya. Kurang lebihnya kayak gitu cara melihatnya. Nah, tujuannya kenapa aku bikin seperti ini? Tujuannya basically simply supaya aku bisa tahu sektor weightingnya gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, sektor weighting utama kripto itu kan memang terbesar uh, Bitcoin ya. Jadi Bitcoin itu aku masukin sebagai yang gold atau inflation hedge asset. Which is kalau aku hitungan kasar aku ini sebenarnya mirip-mirip angka. Kalau kalian lihat kan Bitcoin termasuk kategori yang warnanya biru nih. Warnanya biru itu kan 35% dan itu sebenarnya Bitcoin sekarang kan juga Bitcoin dominance itu kan angkanya kurang lebih di 40-an persen gitu ya. 38-40% triliun. Jadi kurang lebih angkanya nggak melenceng jauh gitu ya. Kemudian sektor lain yang mana yang lebih besar. Jadi aku lihat sintetik aset ini sebenarnya market yang cukup gede gitu ya. Nah, ada beberapa koinnya di situ yang kalian bisa lihat. Contohnya adalah SNX. Nah, SNX ini merupakan sintetik aset token yang lumayan oke menurut aku ya. Yang personally aku lihat itu cukup menarik. Jadi sintetik token aset itu cara melihatnya adalah market yang bisa di tokenize atau dibikin sintetiknya itu potensi addressable marketnya gede banget. Kalau aku do my own research itu size-nya bisa kurang lebih 7 triliun gitu ya. Nah, kalau gold itu kan kurang lebih sekitar 10 triliun ya marketnya udah. Dan Bitcoin itu kurang lebih sempat kan memang tertingginya Bitcoin kan sempat 10% dari situ. Jadi kalian tergantung kalian mau bikin itu sebagai rule of thumb sendiri juga bisa. Kemudian aku juga bikin ada financial liquidity mining atau payment. Ini satu kesatuan di sini karena basically ini market financial. Bisnis marketnya gede banget. Kurang lebih 5,5 triliun size-nya. Nah, di situ ada apa aja ya? Basically ada AVA, Uniswap, Com, ada Cake gitu ya, ada macam-macam di situ. Dan komponen bagian dari financial sektor ini termasuk ada payment system, kemudian ada remittance. Ya, remittance itu juga termasuk kayak katakanlah kayak XRP, XLM gitu ya. Nah, itu marketnya ini saya pisahin karena remittance itu ada sendiri marketnya, tapi menurut saya ini mungkin ada overlap, jadi udah satu kesatuan menurut aku di sini. Jadi market terbesar ini tiga market terbesar. Baru berikutnya adalah operating system atau infrastructure itu kayak ibaratnya ya kayak Google gitu kan, apa Android, ya part of the infrastructure deh, Apple kayak gitu ya. Itu termasuk di sini sektornya yang cukup gede. Jadi secara bobot ya kurang lebih kalau aku bikin bobotnya kurang lebih ini ada sekitar 8 sampai kurang lebih 9%-an. Nah, kalau yang aku masukin kategori di sini itu ada Ethereum, ada Polkadot, ada Solana, ada Linknet, Linknet, sorry. Ingatnya saham gue. Ada Chainlink gitu ya, itu masuk Oracle. Nah, kemudian ada crypto exchange. Crypto exchange ini yang lumayan ya kalian tahu lah crypto exchange ada Binance, ada yang Coinbase sih nggak ada ya tokennya ya. Tapi ada KuCoin, ada TKO gitu ya. Kemudian ada beberapa yang aku coba pelajari, ada video streaming atau entertainment, kemudian ada gaming, ada cloud storage, database, ada supply chain dan others lah basically macam-macam banyak banget. Nah, kalau aku sih bikin klasifikasinya gini ya buat teman-teman yang mungkin mau belajar. Yang aku kasih lambang kuning, yang aku gambarin kuning ini, itu menurut aku merupakan klasifikasi aset yang cukup high beta pada saat crypto aset itu gaining momentum, gitu ya. Kenapa? Karena ya contoh nih, kalau kripto lagi kenceng, pasti penggunaan crypto exchange itu kenceng demand-nya. Jadi pada waktu kriptonya market itu rally kenceng, ya kalian fokus ke kuning ini menurut aku ya. Itu cara ngelihatnya. Ya ini mungkin beda-beda ya. Ini yang mulai dari aku dulu gitu. Jadi selain itu ya logiknya kan orang kalau pasti kripto lagi rally, orang semuanya trafficnya balik lagi ke crypto exchange. Orang pasti butuh Binance, butuh TKO, butuh KuCoin dan bla 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 lah. Perputaran turnovernya di sana, fundamentalnya jalan. Kemudian payment ya ini pasti kalau crypto adoptionnya makin tinggi, paymentnya di dalam crypto juga makin tinggi. Kemudian makin banyak juga aset yang di tokenized atau di synthetic aset di sini. Kemudian ya of course ya kayak liquidity market, liquidity pool itu juga akan makin rame seiring dengan ramenya kripto. Jadi kuning ini yang menurut aku yang aku kategorikan masuk di apa yang aku kasih hijau nih di bull marketnya kripto gitu ya.
Nah, kalau sekarang itu mungkin aku kasih ilustrasinya sekarang itu kalau bear market biasanya itu memang ideally kalau yang aku lakukan dulu ya bear market cash itu kurang lebih aku bisa sampai 70% gitu ya katakanlah. Ya, kalau bull market ya cashnya ya nol aja, ngapain pusing-pusing gitu kalau aku simpel gitu. Nah, tapi untuk yang spekulatif aset itu selalu kasih alokasi kalau saya sih personally stylenya lebih ke 5 sampai 10%. Jadi itu spekulatif aset. Jadi dan itu semakin kalian portfolio kalian semakin besar, maka alokasi yang ke spekulatif micin koin itu pasti akan semakin gede gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ini cara aku construct portfolio. Jadi kalau misalnya dari sini kalian udah lihat secara sektoralnya seperti apa, katakanlah oh sintetis aset bobotnya di indeks berapa gitu kan. Kalau kalian mau massive misalnya bullish banget ya kan, kalian overweight di sektor itu gitu ya. Tergantung memang itu cara constructive thinkingnya ya. Kalau saya sih ngelihatnya gitu. Kalau kalian mau overweight di bagian payment, katakanlah sekarang misalnya Ripple atau XLM lagi gaining momentum karena makin banyak payment system bisa diterima dalam hal kripto, ya kalian mau overweight, ya kalian lebih gede gitu posisinya. At least ini untuk bikin kalian itu lebih ada mappingnya dalam portfolio kalian gitu. Nah, ini kan gambar chart ini kan menunjukkan tadi aku bilang sektor allocation di crypto market. Nah, tergantung kalian mau di mana. Nah, contoh nih misal nih ya. Sekarang ini kan lagi rame kalau aku lihat kan di gaming gitu ya. Jadi kalau di gaming sekarang lagi tren contohnya aksi ya, aksi Infinity itu lagi gaining market share. Ya karena di Filipina, Vietnam dan karena dia baru ya bikin aku baru personally aku bukan orang gamer. Chris ini termasuk salah satu gamer dia dulunya ya. Saya sih bukan gamer, cuma saya tuh suka aja ngelihat. Saya cuma paling ngeliatin dari sisi platformnya kayak apa, oke nggak, kira-kira interface user interface-nya bagus nggak. Kalau oke ya oke saya coba gitu. Cuma jujur aja saya di aksi Infinity itu saya telat ya maksudnya. Cuma saya melihat engine ini merupakan salah satu proxy juga ke gaming. Jadi engine itu nggak kalah. Jadi dan kalau aku lihat ya engine itu sebenarnya juga lagging gitu ya. Dan kalau makanya kalau kalian lihat engine mulai mulai ikutan naik gitu ya. Kalau aku sih lihatnya kayak gitu treatmentnya. Dan ya tergantung nanti kalau kalian lihat video streaming yang lagi oke ya video streaming ada Theta, ada BitTorrent gitu ya, ada macam-macam. Mungkin sekian dari saya dulu. Mungkin saya boleh share ke Chris atau Frank. Siapa kalian mau share dulu boleh. Gitu guys, teman-teman. Kalau ada mau tanya langsung feel free ya. Jadi santai aja. Ini kita mau sharing-sharing beberapa style aja gitu. Mungkin gua stop dulu kali ya. Mungkin kalau kalian ada yang mau share. Frank atau Chris mau siapa dulu? Oh, siapa? Silakan Chris. Boleh, oke. Pak Herman, thank you Pak. Waduh, itu paparannya lumayan dalam ya. Memang kalau Pak Herman saya lihat orangnya lumayan detail, jadi manage cryptocurrency-nya hampir sama seperti manage di equity nih. Nah, saya share satu ya teman-teman ya sebentar ya. Oke. Kalau saya memang stylenya agak beda. Memang di cryptocurrency itu kita bisa akomodasi style yang banyak, termasuk sampai yang trader yang suka seperti forex, futures gitu sebetulnya juga bisa diakomodasi di dalam instrumen cryptocurrency. Nah, kalau saya pribadi karena saya belajarnya otodidak, jadi waktu tahun lalu saya kenal dengan kripto, basically nggak ada teman dekat yang benar-benar paham dan ngerti tentang kripto, jadi saya selalu bacanya tuh dari internet. Nah, salah satu source website yang saya pakai, kalau teman-teman lihat itu bisa cek di sini nih, CoinMarketCap. Nah, CoinMarketCap itu ada banyak informasi mengenai peringkat-peringkat token, peringkat-peringkat exchange, dan lain-lain yang berguna. Nah, mereka juga punya beberapa klasifikasi baru ya. Ini buat komplement yang tadi Pak Herman sempat sharing. Itu di dalam kategoris di dalam CoinMarketCap mereka juga di sini sudah ada beberapa kategori baru nih seperti transport, sports, terus entertainment dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Nah,
Kalau saya tapi nggak tahu kenapa dari akhir tahun lalu itu saya selalu cocoknya tuh trading atau invest itu kripto itu di DeFi. Jadi saya lebih suka stylenya yang cari yield daripada saya coba-coba untuk timing market di mana saya bisa benar dan bisa salah. Saya lebih prefer untuk taruh token-token saya itu di dalam project-project DeFi gitu. Nah, kalau teman-teman sering ikut acara saya dan Pak Herman selama beberapa kali, itu saya selalu mention ini ya, PancakeSwap ya. Nah, PancakeSwap ini memang salah satu DeFi yang paling pertama saya kenal dan sampai hari ini pun masih saya pakai. Nah, jadi kalau teman-teman cek ya, di sini ada contohnya sebentar, semoga bisa connect. Kadang kalau di laptop loadingnya agak lama ya. Oke. Sembari menunggu angkanya keluar, kalau teman-teman cek di dalam platform PancakeSwap ini, itu ada banyak pasangan token atau pasangan currency yang bisa kita invest ke dalam farm ini. Ini adalah satu fiturnya PancakeSwap di mana kita bisa yield farming. Jadi contoh ya, kalau misalnya teman-teman masuk di dalam Cake BNB, berarti teman-teman akan invest setengah dari asetnya itu dalam bentuk Cake, setengahnya lagi itu dalam bentuk BNB. Lalu in exchange dari menyediakan liquidity sebagai liquidity provider, teman-teman akan dapat return berupa satu trading fee dari platform ini, dari per aset ini, dan yang kedua teman-teman dapat reward berupa cake. Nah, itu total annualized premium, annualized return-nya itu kurang lebih 50-60%. Nah, ini biasanya kalau di website memang agak selalu lebih lama loadingnya karena di sini nggak connect dengan wallet saya ya. Nah, tapi ini sekedar info aja nih. Kalau teman-teman lihat DeFi itu selalu salah satu cirinya tuh perkembangannya tuh dahsyat sekali. Jadi apa yang kita bawakan dalam seminar atau pembicaraan dalam bulan lalu bisa jadi bulan ini sudah ada upgrade-nya, ada sesuatu yang baru. Nah, saya mungkin hari ini sharing dikit aja ya. Ini adalah salah satu platform yang belakangan mulai saya utilize lebih banyak dibanding bahkan PancakeSwap. Nah, oke. Nah, teman-teman nanti bisa cek sendiri namanya alpacafinance.org. Nah, ini merupakan barang baru nih ya, yang belakangan baru saya coba. Tapi hasilnya menurut saya lumayan banget. Nah, jadi teman-teman gini, konsepnya sendiri kalau yang yield farm tadi kan itu polos ya. Kita invest dengan modal kita sendiri, kita masukin sepasang aset, lalu in return kita dapat reward. Nah, kalau di dalam Alpaca dia konsepnya itu menggunakan leverage. Jadi teman-teman di sini bisa invest, misalnya untuk PancakeSwap tinggal diklik gitu ya. Oke, ada total 35 pools di dalam Alpaca yang kita bisa open. Nah, contoh yang saya pakai yang simple aja ya, supaya kita gampang lihatnya. Seperti Cake USDT ini. Nah, teman-teman di sini di poin ini ya, ini tuh bisa menggunakan leverage. Nah, artinya apa nih? Jadi teman-teman bisa pakai uang atau token pinjaman dari orang lain untuk buka posisi yield farm di sini. Itu. Nah, jadi sebenarnya dalam posisi ini ya, itu tuh kita menariknya kita di offer itu opportunity yang benar-benar return-nya itu besar sekali. Jadi kalau polos tanpa leverage sama sekali waktu teman-teman invest di Cake USDT, itu sebetulnya teman-teman dapat return setahun kira-kira 101% nih. Oke. Nah, komponen return-nya pertama dari yield farm atau dari Cake rewards-nya itu kira-kira setahunnya 54%. Nah, kedua, teman-teman di situ juga akan dapat trading fee ya. Nah, trading fee dari average 7 hari terakhir ini kalau disetahunkan ada return 15,5%. Jadi kalau di total itu kira-kira di sini kan sekitar 70% per tahun. Nah, kalau kita bagi dengan 365 hari, berarti teman-teman punya return tuh 0,2%. Nah, tapi 0,2% ini kan itu adalah return harian yang bisa kita compound lagi ya, supaya bunga berbunga. Gitu ya. Nah, kalau ini dilakukan bunga berbunga terus-menerus, berarti selama setahun asumsi tidak ada kenaikan atau penurunan di harga cake-nya, teman-teman bisa dapat jumlah tokennya itu kira-kira naik 100% atau 2 kali lipat dari investasi di awal gitu.
Nah, saya pakai ini kira-kira sudah 1 bulan 2 bulan ini waktu marketnya lagi sideways, itu menarik sekali. Jadi dibanding saya mesti jadi gini, trading fee ini nih adalah komponen yang sebetulnya akan semakin tinggi di saat marketnya itu volatile. Jadi kalau teman-teman lihat karakteristik di kripto kan begitu ya. Kita nggak tahu nih bakal naik atau bakal turun. Tapi satu hal pasti, kripto tuh jarang banget apa namanya pergerakannya tuh sideways dalam range kecil, jarang. Jadi even dalam sideways seperti ini tuh range-nya tuh bisa pergerakannya sekitar 10-15%. Nah, ini yang kita manfaatkan supaya kita bisa dapat passive income itu dengan tadi trading fee ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah return kalau polos nih tanpa leverage. Yang menarik, teman-teman lihat ya, kalau saya increase leverage saya jadi 2 kali, oke. Yang tadi di atas yield farming-nya pertama 54%, tapi kalau saya leverage nih dengan utang, nah ini naik nih, mendadak jadi 109%, kita kali 2. Trading fees-nya juga sama, dikali 2, terus ditambah lagi karena saya ngutang. Nah, ini ciri khas dari DeFi di kripto. Itu saya di sini malah waktu ngutang saya dapat reward berupa alpaka gitu. Nah, ini saya total ditambah dikurangin lagi dengan borrowing interest rate saya, dapat deh di sini. Ada total APR-nya naik jadi 133%, di compare dari sebelumnya hanya 70% gitu. Nah, akibatnya karena yield daily-nya saya naik hampir 2 kali lipat, di sini return saya juga naik kencang sekali. Dari 100% jadi 2,8 kali lipat. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk punya portfolio yang nggak plain vanilla ya, maksudnya yang di sini ada sedikit leverage, tetapi leverage-nya juga menghasilkan yield buat teman-teman, ini bisa jadi salah satu opsi nih. Nah, terus komponen yang kita mesti lihat satu lagi apa nih Pak Kris kalau tentang leverage yield farm? Nah, satu lagi itu adalah borrowing cost. Jadi ingat teman-teman di sini invest pada dasarnya itu adalah instrumen yang punya return kira-kira kan 101% per tahun. Berarti logikanya kalau teman-teman ngutang nih, tapi asalkan borrowing cost-nya itu di bawah 100%, berarti teman-teman masih menghasilkan imbal hasil positif atas modal yang teman-teman pinjam itu tadi kan ya. Nah, jadi waktu teman-teman minjem di sini, nah ini ada nih borrowing cost USDT-nya 14%. Nah, pertanyaan berikutnya, minjemnya dari mana sih? Nah, di platform ini ada satu segmen, di sini, land. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah pasar money market atau pinjam-meminjam untuk token-token yang ada. Nah, tadi kalau di dalam contoh tadi, karena saya ngambil cake USDT dan saya mau minjem USDT-nya, nah kita bisa lihat di sini bahwa saat ini stok USDT di dalam platform Alpaca itu ada 150 juta USDT atau kira-kira setara dengan 2 triliun. Nah, ini gede banget loh teman-teman. Kalau teman-teman lihat misalnya di bank-bank Indonesia ya, buat masuk bank buku 3 itu kira-kira tuh modalnya tuh kan sekitar harus 3 triliun ya. Nanti bank digital juga sama OJK peraturan akhir 2022 tuh mesti punya modalnya itu 3 triliun. Nah, platform seperti ini rata-rata hanya butuh waktu 1-2 bulan untuk bisa crowdsource capital sekitar 3 triliun gitu. Nah, ini BUSD malahan udah lebih besar gitu, 250. Nah, menariknya jadi orang-orang yang nabung di sini, itu nanti stoknya ini bisa dipinjam oleh orang-orang yang mau melakukan leverage yield farm tadi. Nah, tadi dari 149 juta, ada 53 juta USDT yang sudah dipinjam. Gitu, untuk diinvest ke dalam yield farm seperti ini tadi. Nah, suku bunga yang harus dibayar itu USDT ya. Saat teman-teman misalnya di sini sebagai orang yang menabung, itu teman-teman akan dapat pertama 4,6% dulu. Nah, ini yang dibayar oleh orang yang meminjam. Nah, terus ditambah lagi ada Alpaca Reward 5%, jadi in total 10%. Nah, ini adalah saving rate yang juga besar nih buat kalau teman-teman misalnya punya mau exposure yang one to one ke USD, jadi tidur tenang, nggak ada masalah mau Bitcoin crash atau apa, tapi tetap dapat return harian. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif yang menguntungkan nih untuk apa istilahnya ya, untuk orang yang benar-benar malas cuma pengen tinggal duduk diem aja. Gitu. Nah, saat nanti
ini kan kondisinya hanya 36% yang kepakai sama orang yang melakukan leverage yield farm ya. Kalau naik terus gimana? Nanti lending rate-nya ini akan otomatis adjust nih. Nah, jadi di sini teman-teman juga mungkin bisa kaitkan sama kehidupan nyata, sama di dunia real gitu ya. Bahwa kalau misalnya permintaan kredit itu sedang rendah, itu bunganya biasanya cenderung kan akan turun. Tapi saat permintaan kredit itu tinggi, itu di sininya juga akan naik tinggi. Nah, jadi summary saya, kira-kira sih percobaan saya 1-2 bulan di sini, so far I'm very happy dengan konsep build farm ini. Bahkan kalau kita lihat Alpaka ini sekarang sudah ada satu saingannya lagi nih, yang menyediakan konsep persis sama, tapi dengan suku bunga lebih rendah. Nah, itu yang teman-teman mungkin bisa utilize beberapa konsep ini sebagai bagian dari variasi dari konsep diversifikasi yang Pak Herman bilang gitu. Karena kalau teman-teman lihat di sini juga semakin lama jumlah token yang di-offer itu akan semakin tinggi. Dan semakin tinggi ada variasi token yang ini, maka nanti pasar money market simpan pinjam dari token-tokennya itu juga akan semakin bertambah. Nah, kira-kira gitu nih. Mungkin sebelum maju ke yang lain, Pak Herman ada yang mau coba kita diskusikan? Karena ini juga saya sebelum sempat ngobrol banyak kayaknya sama Pak Herman soal ini ya. Ya, ya, ya. Itu tadi ada yang tanya juga, rewardnya dalam bentuk apa ya, Pak? I think Oh ya. ini, rewardnya Alpaka, bukan Alpa. Jadi Alpa itu ada platform lain yang mirip, tapi kalau di sini nama reward token ini Alpaka. Oh ya, Alpaka. Ya, nah, tapi teman-teman please note satu ya. Saya memang nekat, lumayan nekat masuknya yang ke platform seperti ini. Tapi ini semua benar-benar konsepnya menarik di atas kertas. Tapi waktu dituangkan di dalam smart contract, sebetulnya semakin kompleks satu konsep, itu semakin tinggi resiko dalam melakukan codingnya. Jadi please note, ini memang returnnya gede, tapi jangan lupa tetap masih Risiko ada juga tinggi. risiko ya. Jadi please pilih yang teman-teman comfortable aja. Gitu. Kalau Ya, saya sih memang jadi saya kalau belum- your style itu memang dari dulu lebih ke ini ya, Chris, lebih suka ke yield farming ya. betul, karena dengan yield farming itu saya cuma pemikirannya simple, Pak. Memang saya ada rencana untuk holding beberapa token itu dalam jangka waktu panjang kok, kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. I have no issue karena memang itu saya mainnya pakai uang dingin yang sebenarnya kalau hilang pun sampai nol saya masih bisa santai-santai aja gitu loh, nggak mengubah lifestyle saya. Nah, jadi dengan mental seperti itu saya coba memakai platform yang menurut saya bisa mengoptimalkan return saya gitu. Hmm. Ini ada yang tanya, Chris. By the way, teman-teman Hmm. santai kalau mau tanya langsung feel free ya. Jadi biar kita juga bisa Hmm. saling kenal juga kalau mau langsung tanya. Tapi ini ada di chat box. Ada yang tanya Oke. itu, bentar. Apakah secara token prospeknya bagus? Kalau kita Nah, farm, good kalau kita question. fear farm pakai leverage, bayarnya kapan? Saat panen atau kapan? Oke, saya lihat di chat ya. Kalau Alpaka ditanya prospeknya bagus apa enggak? Prospek sebagai platform 100% saya setuju nih bagus. Cuma just for your info, belakangan baru beberapa hari lalu saya cek juga ada platform lain yang offer service yang persis sama, tapi dengan bunga lebih rendah. Jadi ada namanya Rabbit Finance, nanti teman-teman mungkin bisa cek, cuma saya mungkin belum bisa rekomend terlalu banyak karena saya lebih menguasai yang ada di Alpaka ya. Nah, jadi kita mesti bedain juga platform itu kadang bisa punya konsep yang bagus, smart contract yang oke, aman maksudnya, tapi tokennya belum tentu perform. Karena token itu seringkali itu kita mesti lihat itu utility-nya untuk apa. Nah, apakah itu digunakan di dalam platform ini untuk mensubsidi teman-teman yang ingin meminjam token atau menabung. Contoh ya, teman-teman mau nabung BNB. Saat ini karena utilisasi BNB atau permintaan BNB itu cukup tinggi, yaitu kira-kira 62% dari BNB yang ditabung itu pasti diminta orang atau dipinjam sama orang. Jadi suku bunganya lumayan nih, 11% gitu ya. Nah, 11% ini teman-teman akan receive dalam bentuk BNB. Tapi ada komponen satu lagi yang staking ini. Ini adalah reward dari platform atas karena teman-teman menggunakan platform ini. Teman-teman dikasih reward tambahan 3,8% dalam bentuk Alpaka.
Nah, yang kejadian biasanya kalau saya lihat ya, alpaka yang digunakan sebagai reward token seperti ini, itu seringnya tuh akhirnya waktu orang dapat alpakanya itu dibuang, dijual lagi untuk beli token awalnya. Jadi yang memang dia niat awalnya itu nabung BNB, seringnya setelah dia dapat alpaka, dia jual alpakanya, dia beli BNB, dia tabung lagi. Gitu. Nah, di dalam poin itu alpaka masih punya tekanan jual yang sangat tinggi nih. Memang platformnya pelan-pelan akan memakai mekanisme buyback, jadi fee yang diambil oleh platform ini akan dipakai untuk buyback alpaka. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang alpaka tuh belum berhasil balik ke range harga yang awal atau yang all time high-nya gitu. Nah, ini kejadian sering sekali untuk di beberapa reward token termasuk Cake. Cuma kalau Cake karena dia ada utility satu lagi yaitu Lotre, jadi kelihatannya belakangan ini lumayan nih. Dia sudah dapat sedikit ada momentum untuk balik. Ini saya kasih lihat sedikit Alpaca token nih. Oh, nah kalau dari ini, nah ini dulu 8, sekarang bahkan di bawah $1. Nah, Gila ya. tapi kalau saya nggak pusing karena jadi ini teman-teman harus hati-hati ya kalau invest di DeFi atau token namanya kripto apapun itu ya ini makanan sehari-hari. Saya juga kalau misalnya kayak minus 50% sekarang kayaknya sudah sangat biasa. Makanya kalau trading saham juga risk profile-nya jadi naik sekali karena kebiasa sama kripto gitu. Oke, jadi ya ini sih sebetulnya kalau kita lihat udah bottom tapi again saya agak cautious. Saya nggak berani nahan alpakanya terlalu lama ya. Ini ada yang tanya juga, alpaka ini di Hmm. bawah siapa ya exchangersnya? Oh, nggak ada. Nggak ada ya, dia lewat langsung lewat DeFi. Betul. Jadi teman-teman kalau lihat platform seperti ini, exchange apapun, ini konsepnya beda nih sama dibanding kayak Coinbase gitu ya. Kalau Coinbase tuh memang dia di sini dia tuh adalah sebuah perusahaan yang ada karyawan dan dia melakukan perdagangan based on bid offer. Tapi kalau seperti PancakeSwap, seperti Alpaca begini, ini tuh sebenarnya cuma susunan smart contract dan yang kita lihat di komputer, di layar monitor Anda masing-masing ini cuma user interface-nya aja. Jadi nggak ada karyawan yang bantu maintain untuk ini, sebetulnya nggak ada. Ini murni settlement semua based on smart contract. Ini yang bikin apa namanya perkembangannya tuh luar biasa gitu. Oke, itu nextnya ada yang tanya juga, kalau borrow Cake 2 kali lipat, harga Cake turun, equity kita juga minus 2 kali lipat. Betul. Jadi ini tadi kan saya juga bilang ke teman-teman bahwa di sini saya tadi asumsi harganya nggak gerak ya, harganya sama. Kalau harganya turun gimana? Dan di sini ada double negative impact buat teman-teman. Yang pertama karena ini bentuknya itu leverage yield farm. Ingat ini adalah dua aset ya. Jadi waktu cake-nya turun, satu by nature yield farm-nya, liquidity pool-nya ini akan average down ke token yang kalah. Jadi waktu cake-nya turun 1%, ini asetnya di average down ke cake. Jumlah cake-nya makin banyak. Waktu cake-nya turun lebih jauh lagi ke 5%, di average down lagi. Jadi semakin dalam turunnya dibanding point of entry, itu teman-teman loss-nya akan lebih besar dibanding teman-teman pegang satu cake-nya di luar liquidity pool. Gitu. Itu satu. Jadi efek negatif dari impermanent loss itu sudah ada satu. Kedua, di leverage lagi. Jadi please hati-hati kalau teman-teman maximize leverage sampai dengan 3 kali ya. Kalau ini kan 2,5, tapi ada beberapa token bisa 3 kali. Itu waktu tokennya turun 30% aja, posisi teman-teman akan di close, di likuidasi, dan platformnya ini akan ngembaliin sisa asetnya ke teman-teman. Jadi nggak bakal jadi nol, tapi tetap aja rugi. Dan waktu di likuidasi itu ada liquidation fee sekitar 5%, dan itu yang jadi platform fee. Nah, kalau Alpaca ini berarti sebenarnya prospeknya bagus kalau banyak yang kena likuidasi. Karena nanti akan dipakai buyback Alpaca. Gitu. Jadi, tapi baiknya satu lagi gini, menariknya ya, kalau dalam konsep seperti ini, kalau teman-teman lihat, itu tuh ada satu pair yang enak buat dipakai tanpa ada chance buat kena likuidasi itu ya yang stable coin. Karena satu US dollar ketemu satu US dollar, expected-nya asal pack-nya ini nggak hilang, sebetulnya return-nya itu tinggi. Nah, cuma jeleknya memang di sini
cost of fund-nya nih, cost of borrowing-nya sedang tinggi. Tinggi juga tuh. Ya, jadi sebenarnya ini apa ya, istilahnya buat offset hassle-nya teman-teman gitu buat buka posisi di sini. Ini paling nggak harus nginep seminggu dulu baru bisa ke cover fee untuk buka posisi gitu. Jadi ini bukan kayak deposito bukan deposito ya, maksudnya ini tuh bukan kayak tabungan yang kalau teman-teman tabung hari ini terus besok teman-teman ambil udah ada plusnya, itu enggak. Karena di sini ada borrowing cost. Ya ini mungkin tadi nyambung ke pertanyaan tadi ya. Borrowing cost-nya dibayarnya kapan sih? Semua return yang teman-teman lihat sama semua borrowing cost di sini itu dibayar teman-teman per blok. Jadi satu blok di dalam Binance Smart Chain itu settlement-nya kira-kira 3 detik. Jadi ya setiap 3 detik itu di sini akan naik kurang lebih segitu. Sistemnya intinya di netting lah, ya kan Chris? Iya, betul. Langsung sistemnya di netting. Gitu. Nah, ini salah satu. Ya, ya gitu ya teman-teman. Jadi kita tadi udah kelihatan style saya sama style Chris berbeda. Jadi feel free ya, semuanya mempunyai style yang makanya aku bikin sesi ini menurut aku biar seru, biar teman-teman ada gambaran dan kalian bisa sesuaiin juga kalian tipe yang mana. Nah, kita tunggu tipe yang ketiga nih, si Frankie. Oke, Frank. Siap Pak. Oke, jadi tadi sempat di-mention Pak Herman, emang style kita beda-beda banget nih teman-teman. Tadi Chris kan DeFi gitu ya. Kalau saya sih selama ini invest di crypto, to be very honest, saya jarang banget pegang yang bukan altcoin gitu. Jadi jarang banget saya pegang Bitcoin. Dari pertama kali saya main crypto gitu ya, saya pegang Bitcoin mungkin sekarang cuma hitungan hari kali gitu ya. Jarang banget saya pegang Bitcoin. Biasanya saya translate ke altcoin. Alasannya kenapa teman-teman ini mungkin saya share screen juga ya. Jadi kalau saya sih prinsipnya ketika kita udah masuk this kind of risky asset gitu ya, better kita yang risky sekalian gitu. Risky sekalian. Jadi mungkin saya allocate duitnya yang nggak terlalu gede gitu, cuma yang penting risky sekalian gitu. Jadi ini ada hitung-hitungan gitu ya, kalau misalnya kita dollar cost average setiap bulan $60 di Bitcoin versus altcoin. Altcoin di sini dia pakai sampelnya itu adalah XRP sama Ethereum. Ini dari tahun 2017 kita DCA terus gitu ya. Ternyata Indian teman-teman ya, ternyata Indian value-nya lebih banyak kalau kita invest di altcoin gitu. XRP ini total di invest $1.900 teman-teman ya. Di XRP berkembang jadi 12.800-an, di Ethereum berkembang jadi 14.000-an, bahkan 15.000 gitu teman-teman. Jadi secara overall di crypto market sih ini terbukti in the longer period sebenarnya kalau kita average terus teman-teman ya, average terus, kita cicil terus gitu ya, ternyata return-nya lebih bagus kalau kita masuk di altcoin gitu ya. Nah ini yang selama ini saya aplikasikan teman-teman nih. Jadi what I manage di crypto juga rata-rata saya pakai dollar cost average juga. Jadi dibandingkan saya langsung lump sum gitu ya, saya masuk di satu token dengan jumlah besar, saya and contrary saya masuknya pelan-pelan sedikit-sedikit sampai nanti jadi besar, baru saya jual sekalian in the peak-nya biasanya. Nah, kalau pas tadi dari Chris kan dia kan memanfaatkan dari volatility gitu ya. Kalau saya sih orangnya nggak sabaran teman-teman nih. Jadi biasanya saya mainnya momentum gitu ya. Saya masuk pelan-pelan, saya lihat kripto lagi di mana gitu trennya ya, lagi mana yang lagi cukup ramai di tradingin, saya masuk ke sana pelan-pelan, terus nggak lama saya exit. Kira seperti itu untuk strategi saya selama ini. Nah, kalau saya lagi beres gitu teman-teman, misalnya saya lagi lihat seperti sekarang nih kripto kayaknya lagi kurang kemana-mana gitu ya, saya minimnya ya, saya tetap nggak masuk ke Bitcoin, saya paling masuk ke Ethereum gitu ya, atau ke BNB gitu. Jadi tetap hitungannya sahamnya, hitungannya kriptonya juga yang altcoin juga sebenarnya gitu. Jadi how I manage sebenarnya either saya masuk ke altcoin yang cap gede itu ketika lagi bearish atau sideways, atau saya masuk ke altcoin yang capnya kecil itu ketika lagi bullish. Jadi karakteristik saya kira seperti itu sih teman-teman, bahwa once I masuk ke kripto gitu ya, mending saya langsung risky sekalian, dan juga masuknya ke altcoin
Ya secara overall kalau lagi bully saya masuk yang capnya kecil, kalau lagi bearish saya masuk ke capnya yang cukup besar. Nah, pas tadi sempat di share oleh Pak Herman ya, untuk manage crypto kan bisa kita pakai portfolio tracker, pakai Excel gitu ya, kita masukin, kita track satu persatu untuk tokennya. Dari saya sih ada rekomendasi teman-teman nih, kalau kita mau automated gitu ya untuk track crypto portfolio, ada namanya Blockfolio teman-teman. Jadi dulu banget sih saya pakai ini nih, Blockfolio. Jadi kita bisa install di apps gitu ya. Dia sangat user friendly. Jadi kita tinggal masukin kita beli tanggal berapa, tokennya berapa banyak, nanti kelihatan berapa gitu. Dan itu setiap hari di track jumlah portfolio kita. Jadi seperti di sini teman-teman. Oh, tapi ini masukinnya manual dulu ya, Frank? Manual betul Pak. Gua belum pernah coba. Jadi intinya kita misalnya beli Bitcoin hari ini, kita tinggal masukin aja, nanti dia yang bantu nge-tracknya, intinya gitu ya. Betul Pak. Oke. Jadi yang cukup menarik sih, mungkin yang sebelah kanan nih, itu kelihatan nih dari portfolio kita tracknya setiap harinya perubahan seperti apa. Dan ini quite simple to use sih, menurut saya teman-teman ya. Jadi setiap kali kita beli, kita ingat aja masukin gitu. Di portfolio ini berapa besarannya, dia bahkan ada masukin fee juga teman-teman kalau teman-teman masukin fee-nya. Jadi bisa cukup akurat juga kalau kita masukinnya. Bedanya apa, Frank, sama yang kalau di crypto exchange bukannya kelihatan juga trade history? Cuma mungkin kurang enak tampilannya ya. Kalau di crypto exchange biasanya kan kalau barang-barang DeFi kan nggak ada tuh Pak. Misalnya barang-barang DeFi yang baru kan nggak ada juga. Ini keuntungannya adalah multi platform gitu ya. Jadi misalnya saya ada beli di Binance, ada beli di FTX, ada beli di toko kripto, saya tinggal masukin di sini jadi nyatu semua gitu. Jadi ini lebih kayak how we manage our individual portfolio lah gitu. Jadi satu persatu kita masukkan dari berbagai sources. Nah, dia juga ada alert teman-teman ya, mungkin nggak gitu kelihatan ya di sini. Jadi kalau misalnya dia kripto yang kita pegang, misalnya Ethereum nih, posisi kita misalnya ada $10.000 di Ethereum. Kalau misalnya tahu dia turun jadi $9.000, dia kayak ngasih tahu gitu, pop up notification ini udah turun nih, jadi mau kita cut loss apa gitu kan. Jadi kita bisa take action based on that. Nah, tapi tahu saya dia semakin bagus, tapi terakhir saya udah jarang pakai teman-teman nih untuk Blockflow ini. Kenapa? Karena dia agak lelet nih buat add new asetnya. Jadi ketika di awal tahun ini kan banyak banget ya aset-aset baru gitu yang keluar ya, yang sekali naik luar biasa gitu ya, dan capnya kecil-kecil, itu belum ada di Blockfolio. Dia cukup lama, dia cukup lag. Jadi kayaknya dia KYC satu-satu gitu ya, satu-satu proyek di KYC mana yang cocok buat masuk ke Blockfolio gitu. Dia lama betul. Contohnya seperti dulu kita main ACS gitu ya, Akriptos ya. Di CoinGecko udah ada lama, di Blockfolio sebulan kemudian baru ada gitu. Jadi saya nggak ke-track gitu, jadi udah nggak gitu make. Nah terakhir saya jadi pindah gitu dari Blockfolio ke yang CoinGecko punya. Dan CoinGecko dulu sih awful banget, dia punya portfolio tracker tuh jelek banget. Tapi terakhir saya coba-coba, loh kok udah lumayan gitu ya, udah agak mirip dengan si Blockfolio, walaupun belum selevel Blockfolio lah, cuma oke lah gitu. Nah si CoinGecko keuntungannya ini karena dia kan sebenarnya kan dia tuh kayak coin market cap ya. Jadi setiap kali ada token baru dia tuh cepat gitu nge-add new tokennya. Jadi dulu kita main dulu ACS, Alchemix segala macam, dia udah ada duluan di sini. Jadi bisa saya masukin ke fitur My Portfolio-nya yang di CoinGecko ini, tinggal saya masukin dan itu udah ada semua, harganya berapa, market cap-nya berapa, terus holdingnya berapa, terus juga dia kelihatan portfolio kita pergerakannya seperti apa. Ini so far sih I'm quite happy nih sekarang, saya portfolio tracker jadi menggunakan CoinGecko. Jadi mungkin teman-teman kalau mau pakai portfolio tracker, dua sini yang saya pernah pakai. Mungkin kalau yang teman-teman pakainya token-token yang well known gitu ya, yang mainstream ada di pasar, mungkin bisa pakai Blockfolio. Dia jauh lebih sophisticated, jauh lebih lengkap juga. Dia free juga. Jadi no worries, dua-duanya ini free actually. Jadi bisa pakai Blockfolio. Kalau teman-teman trading di yang baru-baru gitu ya, token-tokennya yang baru keluar, itu rata-rata lebih lengkapnya itu di CoinGecko. Nah, di CoinGecko juga ada satu fitur yang sekarang saya lihat dan sering banget saya pakai nih. Tadi actually sempat di-share Chris juga, cuma tadi Chris kan
bawahnya ini coin market cap ya. Ini juga ada di CoinGecko yaitu kategoris. Jadi saya kalau invest di crypto saya kan mainnya momentum gitu teman-teman ya. Jadi saya quite aktif di beberapa forum lihat-liatin token mana yang lagi rame gitu dibicarakan. Kalau sekarang kan ya lagi rame gaming token teman-teman ya. Jadi ketika gaming token rame rata-rata yang lain ikut naik teman-teman. Nah kalau kita mau ngelihat tren mana lagi nih yang lagi cukup ramai di crypto, actually bisa cek sini teman-teman. coingecko.com/n/kategoris di sini. Nah ini enaknya dilihat di sebelah kanan teman-teman nih. Ini kelihatan tren ya teman-teman ya. Tren di beberapa kategori crypto ini dalam 7 hari terakhir. Nah ini nomor 1 actually stablecoin nih. Stablecoin ya trennya kan pasti gini-gini aja ya. Lalu kita lihat nih exchange based token kayaknya pergerakannya agak mirip kayak BTC segala macam ya. Terus kita lihat ke bawah lagi, lupanya yang lagi downtrend meme token teman-teman ya. Ini nomor 8 nih. Jadi kayak meme token Dogecoin, Shiba segala macam lagi not performing nih. Jadi kita jangan masuk sana gitu ya. Lalu kalau kita cek ke bawah lagi, ini ada asset based token nih yang lagi performing juga. Tapi actually ini kalau kita buka ya, ini actually mirip juga kayak stablecoin di USDC, DAI segala macam ya. Jadi maybe we skip that. Terus kita lihat lagi mungkin Terra nih ya. Terakhir kan aset Terra kan lagi lumayan ramai juga nih. Lalu terakhir gaming ini. Gaming juga kalau kita lihat trennya sekarang lagi lumayan naik ya dibandingkan dengan Bitcoin. Saya sekarang sih lagi cukup fokusnya di gaming token teman-teman. I believe si aksi ini tadi sempat dimention Pak Herman kayaknya sih not the end of the trend lah. Kayaknya baru banget gitu ya, baru paling sebulanan kayaknya masih bisa lanjut lagi. Jadi saya cukup banyak invest di gaming token nih. Saya lagi masukkan ke ini sini yang namanya satu Illuvium nih. Yang nomor berapa nih? 1 2 3 4 5 6 gitu. Illuvium. Dia itu mirip kayak aksi, tapi dia mau bikinnya itu AAA kind of games. Ini teman-teman nanti bisa cek aja situsnya illuvium.io itu gaming token juga. Saya sih lagi bettingnya di sana nih, ngikutin trennya di sana. Itu nyoba main game ya. Gimana sorry Chris? main gamenya nggak nih? Oh dia belum Lagi launch. udah nyoba actually. main game? Dia belum launch. Ya si Illuvium ini. Jadi dia itu saya dulu tahu Illuvium ini dari si Delphi ya. Jadi saya ada subscribe research-nya dia tuh Delphi Labs ya. Dan dia invest juga kebetulan nih. Dia investor pertama untuk aksi, dia sekarang invest lagi nih di Illuvium. Jadi saya ngekor dia aja actually. Dan so far sih saya lihat di Discord-nya, terus di Telegram-nya grupnya cukup aktif dan developernya juga good developers gitu ya. Nama-namanya cukup terkenal. Terus salah satu developer buat gamenya itu yang develop game BioShock dan Last of Us gitu. Jadi kayaknya sih big names. Jadi saya betting aja lah. So far sih turn quite well gitu ya. Jadi apa saya hoki juga saya nggak tahu gitu. Jadi lumayan juga nih. So far sih saya kayaknya masih mau hold dulu nih untuk Illuvium ini. Lalu terakhir yang saya lagi coba-coba juga teman-teman ya buat track crypto portfolio. Ada yang menarik teman-teman nih, yaitu CryptoSheets. Nah ini teman-teman tinggal masuk aja nih cryptosheets.com. Tapi saya juga baru coba-coba teman-teman nih. Jadi belum terlalu tahu in-depth-nya. Kalau teman-teman nanya ke saya juga masih kurang tahu nih. Baru coba-coba juga. So far sih ini dia itu seperti apa ya plugin di Excel teman-teman. Jadi kita tinggal download di Google Sheet gitu ya atau di Microsoft Excel. Nanti dia ada plugin buat mengkonekkan sheet kita terhadap crypto environment. Jadi kita kira seperti ini teman-teman di layar nih. Kita tinggal nge-refresh, kita masukin berapa gitu ya. Bitcoin ada berapa, USDC ada berapa. Dia tuh automatic updated ke server dia. Jadi ini cukup powerful nih kalau saya lihatnya. Tapi sekali lagi saya belum terlalu coba banyak sih. Saya masih playing around dengan yang ini. Kalau misalnya ternyata very powerful dan quite easy to use, kayaknya sih saya juga mau pindah nih ke sini nih. Karena kayaknya quite manual gitu ya. Kita masukin nama simbolnya satu-satu. Kelihatannya sih token-token yang baru-baru keluar juga most likely akan ke-track juga di sini. Kira-kira itu sini dari saya nih. Kayak tadi ada yang nanya ya. Ada di chat kayaknya. Entah ada yang tanya.
Oh enggak, tapi rasanya lebih kayak supporting your ini aja sih tadi banyak yang bilang memang beberapa pada bilang oke pakai Blockfolio Iya sama betul Blockfire. CoinGecko. Iya Eh, Coin Market Cap mirip hmm, juga sih actually sih. Ini ada yang nanya nih sama seperti fungsi portfolio Coin Market Cap ya yang portfolio. Agak mirip juga Pak Mario. Cuma Coin Market Cap terakhir kali saya coba kayaknya kurang bagus gitu ya untuk interface-nya gitu ya. Jadi saya decide nggak pakai waktu itu. Saya pindah ke Blockfolio. Um, Kalau yang lebih cepat dan lebih komplit buat up to date sih terakhirnya CoinGecko sih. Jadi saya pindah lagi tuh ke CoinGecko. Terus ada yang tanya kalau dengan CoinGecko kita bisa input quantity yang kita punya untuk setiap koin berapa ya. Lalu Betul. current value-nya otomatis di display. Mm-mm. Hmm. Betul banget Pak Afonsos nih. Kita tinggal masukin aja tiap kali kita beli, tiap kali kita jual berapa. Actually nanti kelihatan juga tuh setiap token yang kita pernah beli dan jual, kita input di CoinGecko, itu kelihatan kita untung atau rugi di sana. Ya, jadi kadang misalnya saya dulu misalnya masuk di XRP gitu ya, saya rugi di sana. Tiap kali saya buka koin XRP kelihatan tuh saya dulu pernah rugi berapa di XRP. Jadi cukup ngeselin juga gitu ya. Lihat, aduh gue pernah rugi di sini. Tapi kebalikan juga kalau pernah untung kelihatan juga gitu. Kita ada ada historicalnya gitu. Pernah untung berapa di historicalnya di token tersebut. Kira-kira kayak gitu. Itu ada input dari si Teru. Teru ini juga pemain kripto nih, Wah mantep nih ya. Google Finance. Google Iya, Finance dia kasih. menarik ke Pak Teru ya. Saya juga lagi dicoba-coba sih nih buat yang kayak begini. Soalnya kayaknya cukup real time gitu ya. Dan Kalau nggak dari tergantung. Kalau dari Jessica, kalau dari total aset untuk risk style high, medium, low, risk berapa persen saran masuk ke kripto? Beda-beda ya kali ya, kalau menurut aku Jessica. Nggak ada, Yang pasti kalau buat saya ya, yang pasti uang yang masih hinggap di kripto tuh uang yang saya rela buat hilang. Itu udah pasti. Ya, agree banget. ya kalau memang harus kayak gitu sih. Jadi kalau kalau gua tadi eh, mungkin buat teman-teman yang tadi miss waktu di awal, ini kan tadi memang teman-teman saya coba ambil kesimpulannya di sini ya. Eh, Kalau saya sendiri kan memang lebih cara manage-nya itu lebih based on sektoralnya ya. Saya lagi in di sektor mana gitu kan. Kalau si jadi saya tinggal main tren pembobotan overweight-nya di sektor mana. Jadi seperti layaknya saya di asset management karena background saya di sana gitu ya. Karena itu juga bikin saya, kenapa saya bikin seperti itu? Karena saya itu orangnya tipenya yang lebih lihatnya secara overall aset gitu ya. Jadi nggak terlalu fokus ke satu karena nggak gampang. Jadi kalian nggak gampang panik. Jadi bisa tidur lebih tenang gitu ya. Dan kalau ngikutin momentum ya kayak tadi saya sempat bahas di awal juga. Jadi saya juga sama dengan Frankie lagi suka dengan gaming. Jadi semua lagi overweightnya di gaming intinya gitu kalau saya juga. Cuma mungkin in term of concentration mungkin stylenya si Frankie lebih lebih fokus ke altcoin. Kalau aku juga sebenarnya sama. Saya nggak jarang banget saya pegang Bitcoin. Dulu saya pegang Bitcoin waktu awal-awal. Tapi begitu ngelihat Bitcoin lagi rally, saya benar-benar buang itu semua Bitcoin. Bahkan saya waktu buang awal-awal waktu rally, saya aja buang Bitcoin itu di harga 24.000, terus saya hilang, nggak ada Bitcoin sama sekali, pegang yang lainnya, terus masuk lagi Bitcoin di 33.000. Kemudian sampai di 37 gitu, sampai 66 itu aku nggak ngerasain tuh Bitcoin. Jadi aku pegangnya semua altcoin juga. Ya itu tipe setiap orang beda-beda resiko. Tapi untuk jawab pertanyaan Jessica, intinya gini ya, kalau katakanlah gini, kalau Jessica mau main aset secara overall kan perlu diatur lagi ya. Kalau katakanlah mau taruh di saham berapa, mau taruh bond berapa, di kripto berapa gitu ya. Dan harus tahu juga kripto memang dari semua aset kelas yang resikonya paling tinggi lah. Nah, kalau ditanya apakah itu beda-beda karena alokasi itu bisa beda-beda. Kayak tadi contoh nih, saya tuh bukan tipe orang yang pemain yield sebenarnya dari dulu, bukan. Jadi itu memang beda-beda karakteristik style, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya. Dan makanya saya itu pun kalau ditanya apakah saya pernah main peer to peer, saya nggak pernah. Saya pribadi orangnya nggak suka main yang yield.
Intinya kayak gitu. Kalau saya sukanya memang dari dulu trading dan fokus ke capital gain. Nah, kalau kayak gitu ketemu orang kayak saya ya pasti pembobotannya pasti beda sama orang yang memang katakanlah ada alokasi di bond atau ada alokasi di peer to peer karena pasti pie-nya beda gitu kan. Nah, kalau menurut saya ya untuk kripto untuk pemula selalu saran saya ya maksimal 10% dari aset kalian maksimal untuk pemula. Tapi kalau kalian sudah uh, udah makin momentumnya oke ya kalian naikin terus kayak gitu. Nggak tahu yang lain seperti apa. Ini ada yang tanya nih, Martin Chat ada masterclass berbayar nggak? Wah, udah ada mau bayar nih. Pak Adit, tunggu ya nanti. Kita basically ya kita maunya coba build dulu lah, karena menurut saya juga ini kan ada Chris, ada Frank juga ya. Mereka juga tim-tim saya. Maksudnya kita coba build community dulu supaya besar. Karena sebenarnya kalau bikin masterclass, kalau jumlahnya nggak besar itu juga nggak efisien gitu ya trafficnya. Jadi ya kita sharing-sharing apa yang in general yang kita tahu dulu aja gitu. At least meskipun kita free, kita juga at least membantu teman-teman secara basicnya dulu gitu. Ada yang mau tanya langsung? Ayo feel free. Sekalian kita kenalan. Udah jam 5 sebelum ini. Ini ada si Joe. Gimana Joe? Ada si Ari. Pada diem-diem semua nih. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan ya. Kayak udah jelas. Ada yang nanya tuh kayaknya di chat tuh Pak. Oh, sorry, saya kelewat. A72 milik Bahrul tuh tulis adakah yang main gamenya atau hanya trading di token gamenya Pak? Oh, tadi kalau aku Sebetulnya bilang saya lagi mau nyoba trade. ya. Lagi mau nyoba, cuma belum ada. Iya, Kalau saya yang udah pernah coba sih itu sih CryptoKitties. Itu sih kayak breeding doang actually, breeding kitty gitu ya, breeding kucing online. Jadi I don't know where is the fun, tapi harga kitty-nya itu naik gila-gilaan. Jadi waktu itu ya lumayan juga. Aksi sih belum pernah coba nih, cuma kayak tadi Chris coba ya. Gimana, bro? Fun-nya di situ waktu harganya naik. Benar juga ya. Sekali turun kayaknya kalau gue nangkep ya model yang surprise itu bener-bener yang generasi Z sih yang suka yang game kayak gitu ya. Kayaknya kalau gue lihat. Jadi iya kalau gue sih ditanya juga saya juga nggak pernah main gamenya. Gue kapan hari juga baru coba CryptoKitties ya. Itu pun juga saya coba cuma bentar. Kemudian saya cobanya juga lebih ke anak saya ajarin coba untuk gini. Tapi begitu saya ngelihat ininya kok agak males ya. Lumayan. Soalnya pada waktu aku coba itu gas fee-nya Ethereum lagi mahal-mahalnya. Jadi wah gue males sih. Dan gue gak ada waktu juga. Gila soalnya sekali transaksi, sekali transfer 300.000, 400.000. Wah kalau anak gue kasih itu sih boncos. Yang menarik kayaknya sih itu sebetulnya Axie ya Pak ya. Sebenarnya pengen nyoba, cuma balik lagi kalau nggak ada teman yang main sama sekali tuh biasanya jadi males gitu. Apalagi kadang Axie kalau aku lihat sih memang modelnya cute, tapi itu memang bukan game yang tipe game yang gue suka. Jadi makanya gue nggak begitu intuit nggak main. Iya sama. Modelnya cute sih kalau gue lihat oke, menarik, interface-nya menarik, tapi gue nggak bakal main sih. Bukan tipe game yang gue suka soalnya. Itu kayaknya mirip Pokemon ya, nggak tahu sih, belum pernah nyoba beneran. Sebenarnya kalau gue tangkap kan dia ada kayak mirip Pokemonnya, tapi ada mirip kayak CryptoKitties-nya karena lu juga breed kan. Breeding iya. Ada breedingnya juga. Tiap monster kayak unik gitu ya. Apa bisa breedingnya nanti baru lu nanti bisa masukin marketplace. Gitu. Iya. Teman-teman kalau penasaran yang tadi Pak Herman sama Frankie bilang Axie Infinity, nanti kita share linknya ada di YouTube, itu teman-teman bisa cek. Itu di Filipina itu booming sekali. Jadi waktu pas COVID banyak yang usahanya tutup ya, karena nggak bisa buka, akhirnya mereka pindah profesi. Jadi main game Axie Infinity,
itu item in-game itu bisa dijual jadi Ethereum, terus Ethereum-nya bisa di cash out. Jadi rata-rata Ya. ya player yang lumayan main terus ya sehari-hari itu bisa make money $500-600 sebulan gitu. Itu yang Lumayan bikin sih itu buat orang-orang yang memang gamer ya, suka game, dapat $500 sih lumayan per bulan. iya. Dan itu kira-kira 4 kali UMR-nya Filipina itu. Jadi wah lumayan banget itu ya. Itu sih. Gimana guys? Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau nggak ada, ini udah 1 jam lebih. Mungkin saya tutup kali ya. Mungkin sebelum ini saya coba minta ini dong. Boleh untuk sebagai sebelum menutup dinyalain videonya, kita foto bareng. Di sini kayaknya pemalu semua nih. Tuh ada Teru. Halo Teru. Aduh. Halo. Nah, Teru ini pemain kripto juga nih. Mr. Chuan. Mantap nih Pak Teru nih. Teru di Gading Serpong juga kan ya? Iya, deket nih kok. Kita kapan hari ngajakin kopi, istri gue masih belum bolehin gue. kemarin ini kok kumpul sama grup kripto gede satu Jakarta. Wah, seru-seru. Nanti ya kalau udah beres. Biasanya ngumpul di mana Teru? Di Jakarta sih, sama di Gading Serpong juga pernah. Alam Sutra juga pernah. I see. Grupnya Sigit Tanoko. Oh, grupnya Sigit ya lo ya? Iya, bareng Ko Sigit. Lo Sigit bukannya base di Surabaya? Dia sering main Jakarta kok. Dia lagi mau bikin exchange sama NFT Marketplace. Dia bikin itu NFT Marketplace tuh. Keren juga. Projectnya banyak ya. Projectnya banyak banget buat crypto juga. Oh, nice. Oke, yang lainnya sudah ya. Coba ya, aku screenshot dulu ya. Bentar. Yang lainnya jangan malu-malu, kenalan, gak apa-apa. Kita siapa tahu nanti setelah pandemi selesai kita bisa ngumpul-ngumpul. 1, 2, 3. 1 kali lagi ya. Sorry. Bentar. Gua simpen dulu yang 1 slide. Ada Koko Joser nih, diam aja. Ini juga Dragon Trading ini. Bentar. Sorry. 1 lagi ya, sabar. Yang satunya belum. 1, 2. Sorry. 1, 2. Oke. Thank you ya teman-teman ya. Buat ini supportnya. Semoga sesi hari ini berguna buat teman-teman yang mau lagi build portfolio di crypto. Dan happy Sunday. Salam sehat semuanya. Stay safe ya. See you next. Semuanya ya. Thank you semua. Bye-bye. Thank you Pak Herman. Thank you Chris. Thank you Frank. Thank you.